Shalom, selamat malam saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan penyertaan-Mu dari pagi hingga malam ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan. Terima kasih untuk hikmat, tuntunan yang Tuhan sudah berikan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan. Berikanlah pengertian agar kami dapat memahami akan kehendak-Mu dan taat menuruti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-12. Saya akan membaca Kejadian 12 ayat 1-3. Tertulis demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Saudara dikasih Tuhan, kalau kita ingin mencari mentor yang paling hebat atau pelatih yang paling luar biasa, maka kita akan menemukan bahwa Tuhanlah mentor dan pelatih yang paling hebat dan luar biasa dalam kesetiaan dan kesabaran. Karena Tuhan tidak pernah lelah dalam membimbing dan membentuk untuk menjadikan kita semakin sempurna. Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Tapi kalau bukan Tuhan yang menguatkannya dan membangunnya kembali, maka ia akan ada terus dalam kegagalan. Abraham percaya kepada panggilan Tuhan. Ia percaya pada janji Tuhan. Tapi dalam prakteknya, Abraham banyak kali jatuh dan gagal dalam mempercayai janji Tuhan. Secara berulang kali, Tuhan dalam kesetiaannya datang dan meneguhkan hati Abraham, menguatkannya kembali untuk percaya. Kita membaca dalam pasal 12 ini tentang panggilan Tuhan kepada Abraham untuk keluar dari negerinya dan pergi ke suatu negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Terhadap panggilan Tuhan itu, Abraham taat dan ia pergi mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dalam pasal ini, 2 kali Tuhan menyatakan janjinya untuk memberikan keturunan kepada Abraham. Kepada siapa janji itu ditujukan? Tidak lain adalah Abraham dan istrinya Sarah. Tapi dalam pasal ini juga kita membaca bagaimana sikap iman Abraham yang menjadi lemah ketika situasi sulit melanda hidupnya. Ketika kekeringan melanda, ia pergi ke Mesir, dan saat ia ada di Mesir, ia menjadi takut kalau ia dibunuh, sehingga ia berbohong soal Sarah istrinya. Abraham yang seharusnya menunjukkan imannya justru terlihat lemah dalam keadaan ini. Ia menjadi begitu mengandalkan Mesir dan juga mengandalkan Sarah istrinya. Ia jadi lupa pada janji Tuhan dan lupa untuk mengandalkan Tuhan. Di sini kita perhatikan bahwa Abraham meninggalkan negeri yang dijanjikan Tuhan dan pergi ke Mesir. Selain itu, Abraham menempatkan Sarah pada posisi yang sulit dan membahayakan karena Sarah bisa tercemari oleh karena Raja Mesir yang mengambilnya sebagai istri. Kita perlu menyadari dengan sungguh, saudara, bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan pasti akan menyediakan jalan walaupun kita ada dalam kesukaran, sehingga janjinya itu pasti akan tergenapi. Dan adalah penting bagi kita untuk tidak bertindak di luar dari koridor janji firman Tuhan. Apa yang Abraham lakukan di sini tidak dilegitimasi oleh Tuhan. Jangan kita mengira bahwa Tuhan setuju dengan
kebohongan yang dilakukan Abraham. Tuhan setuju dengan Abraham yang pergi ke Mesir. Tapi kita lihat di sini saudara, dalam kelemahan iman Abraham, dalam keraguan dan kebimbangannya, Tuhan memberikan pertolongan dan mencegah Abraham jatuh dalam kegagalan. Betapa Tuhan itu sungguh setia dan tidak berhenti menolong agar janji dan rencananya terpenuhi. Tuhan itu sungguh luar biasa dalam menopang Abraham, supaya Abraham tetap kuat dan percaya kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, apa yang jadi pesan firman Tuhan melalui pasal ini buat kita adalah, ketahuilah dan sadarilah bahwa Tuhan setia dan selalu menguatkan. Bersyukurlah karena kesetiaan dan kasih Tuhan yang begitu besar. Tetaplah kuat dalam berbagai situasi sulit dan menantang iman. Jangan lemah iman kita ketika ada kesukaran dan penderitaan. Ingatlah dan percayalah pada janji firman Tuhan, serta bertindaklah sesuai dengan firman-Nya. Jangan melenceng dan jangan mengandalkan diri sendiri ataupun orang lain. Tetap andalkan Tuhan, tetap bersandar sepenuhnya kepadanya. Kalau kita sudah jatuh, mari bangkit kembali. Karena Tuhan setia, Ia mau mengampuni dan menolong kita. Dan Tuhan mau agar kita hidup dalam janji-janji-Nya. Percayalah saudara, janji Tuhan yang baik, rencana Tuhan yang sempurna, pasti tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan yang setia akan selalu menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk firman-Mu yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Kami belajar dari apa yang dialami dan dilakukan oleh Abraham. Dan firman-Mu begitu jelas bagi kami, yang menyatakan agar kami kuat, kami tetap setia, percaya pada janji firman Tuhan. Tidak menjadi lemah dalam situasi kesukaran, tapi tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun juga. Tolong kami Tuhan, kuatkan dan mampukan kami untuk bertindak seturut dengan kehendak-Mu. Tidak melenceng dari apa yang Tuhan mau, tapi terus ada dalam koridor kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Roh Kudus. Bukakanlah mata rohani kami, sehingga kami tidak terfokus pada keadaan yang kami hadapi, tapi kami melihat pada janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan menolong dan memberikan kami jalan keluar. Ada kesembuhan, ada kemenangan, ada kelepasan, ada pemulihan dan mujizat Tuhan dinyatakan. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.